Halo, halo. Halo, halo. Ini mate. Itu. Nautin ya, betul. Halo, halo, halo. Ini mate gitu. Kamu tahu kang spekter gitu. Ini mate. Mate. Laba boleh sekali. Halo, halo. Hindi laba boleh sekali. Halo, halo. Oh, kung mo tigil na spekter ya. Halo, halo. Mulai rapo tutupin sa ganitang. Bedo best. Halo, halo. Al-Fatihah. Iya, karena dia karena sayang tersalah mustaqim, salat batin al-rahim ghairu maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah. Khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah sallallahu cerita saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah satuni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi la taqumu bakal jumeneng apa satu kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahud sehingga merangi sapa muslimun wong Islam al-yahud dan wong Yahudi hatta yahtabi'an sehingga singitan sapa Yahudi sapa Yahudi min wara'il hajar saking gurine watu wasyajari lan pohon kaya kulo moko ngendika sapa apa al-hajar watu wasyajar lan pohon ya muslimu he wong Islam hadza utawi iki ku Yahudi wal yang dalam guri ingsun ta'al karene sapa sira faktur moko mati nono sapa sira ku Yahudi illa garqat kecuali suket garqat fa innahu moko satune al garqat iku min syajaril yahud setengah saking kayu-kayune Yahudi muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu an kacerita saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi demikat nafsi kamu tawi awak ingsun iku biadihi ana ing dalam kekuasaane lagi dan tadhabu ora lunga apa dunya hatta yang merosing lewat sapa rajul wong lanang bil kubur ing dalem kuburan kaya tamarrago moko gulung-gulung sapa rajul alaihi ngatasi kuburun kaya kulo moko ngucap sapa rajul ya laitani do menawa sapa ingsun iku maka nasahibi bil kubri ana ing dalem panggonane iki lawang kang ing kuburan walaisa lan ana bihi kalawan rajul opate ngutang ma urana bihi kalon rajul ilal bala angin bala muttafaqun alaih. Wa an bulan kecerita saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takum ora bakal ngadeg apa asratu kiamat hatta yasura sehingga ambuka apa al-furatu sungai Furat anjabalin saking gunung mindahatin saking emas yuk tatalu alaihi kandin perangi alaihi krono kandin jadi akan perang alaihi ngatasi ikil emas payuk talu mengkodin pateni mingkulil mi'atin saking saban-saban 100 opotis aturotis puna somong polos sangang polos somong kaya kulo mengkomendiko sopa puluh rojulin saban-saban wong lanang minhum saking dis'ata dis'un la'alli menawa sapa ingsun iku anakuna yang tawana sapa ingsun nyatane anak ingsun iku anju selamat sapa ingsun
Tapi riwayat dan segi riwayat yusiku parek opo ayah sirayento ambuka opo al-furatu sungai furat an kanzen saking simpanan min zahabin saking emas. Paman mamotan sapa wong iku hadir sapa man hu ing ikilah furat pala ya'hud maka ngalap sapa man minhu saking kanzun sayan ing suci-suci. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini adalah hadis yang bersifat nubuwah. Apa nubuwah? Ramalan dari Rasul. Kalau orang biasa memprediksi sesuatu itu namanya ramalan. Ramalan berasal dari kata romalah alias trikil. Kenapa? Karena di zaman kuno, di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah, orang itu kalau memprediksi sesuatu menggunakan kerikil, namanya disebut ramal. Ilmu ramal, ilmu kerikil. Yang lagi apa agama? Celaka untuk mengentar kita pakai untuk mangkat aja ramalnya mana. Tapi kalau itu muncul dari Rasulullah maka disebut nubuwah, tanda-tanda kenabian, dan itu akan betul-betul terjadi kalau nubuwah karena munculnya dari Rasul. Sedangkan Rasulullah tidak akan mengatakan sesuatu kecuali dari Allah, kecuali ilham dari Allah. Makanya ketika di sini disebutkan bahwasanya tidak akan terjadi kiamat sampai orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Itu. Dan Yahudi itu nanti akan kalah dengan orang Islam sampai Yahudi itu menyembunyikan diri, bunuh. Ada yang menyembunyikan diri di balik batu, ada yang sembunyi di balik pohon, dan lain sebagainya. Tapi batu dan pohon itu nanti justru akan memberitahu, wahai Muslim, ini ada Yahudi sembunyi di belakang saya. Ayo ke sini, bunuhlah Yahudi. Kecuali Garkot. Garkot itu semacam pohon yang ada di Palestina sekarang, yang ada di daerah Palestina. Itu adalah pohon Yahudi yang akan melindungi orang Yahudi. Itu besok akan terjadi seperti itu. Makanya jangan heran kalau sampai sekarang Israel itu masih kuat. Kenapa? Karena mereka tanda-tanda kiamat. Kalau Israel sampai kalah, Yahudi itu kalah, berarti kiamat sudah dekat. Makanya adanya Israel itu menang setiap ngebom ke Iran, ngebom itu mereka memang dengan Allah Ta'ala dijaga sebagai tanda-tanda kiamat itu. Ya kita harus tetap membela Palestina karena mereka saudara-saudara kita sesama Islam. Tapi kalau untuk mengalahkan Israel sekarang belum tentu bisa. Kenapa? Karena kiamat ini masih jauh. Kalau Israel itu kemudian kalah, orang Islam bersatu, Afghanistan, Pakistan, kemudian Indonesia, Malaysia bersatu, kemudian memerangi Israel, berarti sebentar lagi kiamat. Israel pasti kalah, Yahudi pasti kalah. Tapi waktunya Allah yang menentukan. Gitu. Makanya Amerika sekarang mau membela Israel, ya itu memang tugas dia. Memang tugasnya Amerika itu untuk menjaga Israel jangan sampai punah. Kalau punah berarti dunia harus berakhir gitu. Nah, yang unik di sini adalah nanti mereka itu sembunyi di belakang batu dan batu itu memberitahu. Ini kan aneh ini. Kan batu nggak bisa bicara, ya. Pohon nggak bisa bicara, ya. Bagaimana batu dan pohon itu kemudian bisa memberitahu, wahai Muslim, ini ada Yahudi di belakang saya, bunuhlah dia. Kecuali Garkot. Nah ini masih misteri. Ulama masih belum mentakwil kepada yang masuk akal.
Tetapi kalau menurut saya pribadi ini, kata bukan nggak boleh kalau menurut saya. Saya itu juga belajar banyak, ilmu umum, belajar ilmu. Terus gimana kejadiannya itu? Menurut saya memang pada akhirnya sekarang kan sudah ada yang seperti CCTV ya, itu kan kalau ada orang sembunyi di belakang itu berbunyi ya. Beda nggak CCTV yang punya TV? Ada. Mungkin nanti kemungkinan besar teknologinya canggih, lalu ada sensor. Di setiap batu itu diberi sensor dengan manusia, sehingga kalau Yahudi, berarti Yahudi itu nanti akan menjadi objek atau subjek yang dibenci, sehingga kemudian sistem-sistem di dunia itu sepakat untuk mendeteksi orang-orang Yahudi. Nah, itu perkiraan saja itu. Kebenarannya Allah alam, bisa jadi memang batu benar-benar bicara. Bisa jadi pohon benar-benar bicara. Makanya nanti buat quote di Facebook tuh, buat quote apa kata-kata mutiara begitu. Selama batu dan pohon belum bicara, aku tidak pernah khawatir. Gitu. Dibuat di Facebook, ya. Karena kalau batu dan pohon sudah bicara, berarti hampir siapa itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang saya buat quote-nya berdasarkan hadis begini, cuma kalimatnya memakai kalimat-kalimat yang tidak dikenali gitu. Quote itu begitu. Kayak jangan setia sebelum waktunya setia. Nah, itu kan quote yang bagus itu. Ya. Jangan setia sebelum waktunya setia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah waktunya setia, maka setialah selama. Itu kalau dilanjutkan seperti itu. Jadi kamu jangan setia sebelum waktunya setia gitu, agar kamu tidak jadi korban dari kesetiaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bangga. Iya, bodohlah orang yang setia sebelum waktunya setia, karena ia hanya akan menjadi korban dari kesetiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis selanjutnya ini menerangkan bahwasanya nanti di akhir zaman orang-orang itu lebih menginginkan mati daripada hidup. Bukan karena banyak hutang, tapi karena banyak cobaan. Ini hadisnya, ini nubuat dari Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi. Nabi Muhammad itu bersumpah dengan demi zat yang hidupku ada dalam kekuasaannya. Jadi Allah Ta'ala tidak akan pergi dunia ini hatta yamurra rajul bil qabri, sampai ada orang laki-laki lewat di kuburan, lalu dia berguling-guling di atas kuburan dan berkata, ya Allah, seandainya saya berada di posisinya orang yang mati. Berarti orang-orang akhir zaman akan merasakan hidup itu lebih berat daripada mati. Gitu. Sekarang sudah mulai sebenarnya itu. Sekarang orang-orang hidup ini kadang lebih merindukan kematian, tapi biasanya karena hutang. Karena hutang, pamit peste, terus sepeda motor hutang. Pesanano lo kelar ngejar cecelan, sehari bidek kolektor, hutang mentora. Ya, kemudian ada yang masalah selingkuh, punya istri selingkuh, punya ini. Kemudian ada juga masalah orang tua, anaknya ngandung lagi lakeng. Sekarang banyak itu perzinahan merajalela di mana-mana. Akhirnya kena narkoba, ruwet ruwet. Akhirnya hidup terasa lebih berat daripada mati. Itu besok akan terjadi seperti itu. Besok akan terjadi seperti itu. Makanya kamu sebagai santri, seorang muslim, sudahlah, kalau kamu ingin bahagia, taatilah perintah Tuhanmu. Sholat, ya wis sholat. Gitu. Puasa, ya wis puasa. Sebisa mungkin harus dikerjakan. Bahkan meskipun harus mengorbankan pekerjaan. Gitu. Kalau dalam kerjamu kamu dilarang sholat, sudah cari pekerjaan lain.
Itu bukan pekerjaan yang baik. Itu iblis itu menjebakmu dengan pekerjaan. Toh manusia tetap akan bisa hidup dengan hanya makan 3 kali sehari. Gitu. Makanya jangan banyak gaya hidup itu. Kalau nggak punya uang ya wes jangan beli sepeda motor. Apalagi nggak punya uang ya wes jangan beli mobil. Mereka yang ingin beli sepeda motor, beli mobil, semuanya itu karena ingin bergaya. Gitu. Coba pekerjaan apa yang mewajibkan kamu punya pajero? Coba pekerjaan apa yang mewajibkan kamu punya pajero? Nah, pertanyaan saya tuh, Pak Yai, sampai nggak punya pajero? Oh, saya pekerjaan memang mewajibkan punya pajero karena saya sering ke desa-desa, Iksandian, kondangan, harus naik medan yang berliku, gunung-gunung, harus punya pajero. Sekarang pekerjaan apa yang mewajibkan orang punya pajero? Coba, kamu kerjanya apa? Saya jual soto. Apakah wajib punya pajero? Enggak. Jual soto harusnya punya alat bakar, ya, sama kipas. Sate, sate dia. Punya CT, kompor, gas, apa boleh? Cek-cek, gerobak. Ya itu, wes. Pong sate, alat bakar, lagi kipas. Nah, kantor. Saya kerja kantoran. Apakah nggak bisa pakai pedesaan? Tahu pedesaan? Oh, mobil saya besar baru lambat jauh. Apakah nggak bisa pakai Avanza yang murah? Jadi umpamanya 120, 150, kalau second 100 juta. Bisa kan? Kenapa harus beli pajero? Kenapa harus beli pajero? Sombong. Ya, biar bisa dipamerkan ke tetangga, biar dikatakan kaya. Ya enggak? Ya itu penyakit. Bukannya saya melarang kamu punya pajero. Kalau kamu punya uang, tidak usah jengajek, tidak usah hutang, tidak usah kredit, silahkan beli. Berarti kamu mampu. Tapi sekarang banyak orang nggak punya uang sebanyak itu, maksa beli pajero, pakai kredit, ngutang, nyicil demi dikatakan kaya sama orang. Itulah kegoblokan yang nyata. Itu kritik dari saya. Nah, orang nyalakan silakan, nggak apa-apa, ngomong aja terus terang kalau nggak cocok. Tapi yang jelas begitu. Kalau kamu memang punya uang, kamu berdagang, punya harta sampai 5 miliar, kamu beli pajero, silakan. Kamu nggak ngutang kan? Tidak membuat dirimu sengsara. Gitu. Tapi kalau hanya demi gaya kamu beli PCX, padahal hartamu, uangmu hanya bisa beli Vario atau beli Beat, ya itulah kebodohan yang nyata. Gitu. Toh PCX dan Vario menurut saya lebih enak Vario. Kenapa? Satu, PCX berat. Dua, ngangkang nompak. Ya. Tapi kenapa orang banyak beli PCX? Gaya, biar dikatakan gaya. Itu manusia itu banyak berat karena wataknya yang ingin dipuji. Sudahlah, kamu jangan ikut bodoh begitu. Besok kalau kamu udah kerja, belilah yang kau butuhkan, jangan beli yang kau inginkan. Yang kamu butuhkan beli. Biarkan, walaupun tidak dikatakan kaya oleh orang lain, yang penting kamu kaya. Banyak orang beli PCX, beli pajero, setelah itu gak bisa makan. Ya, biasanya gak nyaur, utang. Goblok banget loh. Goblok banget. Iya, makanya sudahlah, bergayalah sesuai isi kantong. Akhirnya muncul quote itu.
muncul kata mutiara itu, bergayalah sesuai isi kantong agar hidupmu tidak sengsara. Lur, gitu lur. Ya, ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah juga disebutkan bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi sampai sungai Furat mengeluarkan gunung emas yang menyebabkan peperangan. Akhirnya dari 100 orang hanya 1 yang selamat. Dan semua yang mati itu berkata, mungkin saya yang selamat. Padahal dia akhirnya mati. Makanya Rasulullah kemudian menjelaskan, nanti kalau gunung Furat mengeluarkan emas, kamu jangan mengambil apapun dari situ agar selamat. Sungai Furat. Sungai Furat itu adalah salah satu sungai yang sumbernya wakilah dari surga. Ada di dunia itu 2 sungai yang sumbernya wakilah dari surga, yaitu Sungai Nil dan Sungai Furat. Sungai Nil itu di Mesir, Sungai Furat itu di Irak. Gitu. Nil dan Furat itu sungai yang sumbernya dari surga. Makanya kalau ada hewan yang larinya nggak mau kencang, itu disuruh tulis di kakinya Nil, satunya ditulis Furat. Maka kendaraan atau jalan itu kuda apalah itu nanti akan kencang larinya seperti sungai. Itu namanya ilmu hikmah. Itu ilmu hikmah. Hanya nulis nama sungai di kakinya kuda itu bisa lari lebih kencang dari biasanya. Makanya itu kacau. Melakukan pijaran saya tompak untuk perang kalau aduan gitu. Kalau sekarang enggak, ini ya. Kok bisa mengitoles dengan motor lebih banget. Coba bain. Dicoba di velgnya ditulis Nil, satunya ditulis Furat. Nanti buat balapan. Nah, itu akan sekencang sungai. Pandes. Nah, Sungai Furat ini di akhir zaman akan memunculkan gunung emas yang menjadi rebutan. Dan orang yang memperebutkan itu dari 100 orang yang selamat cuma 1. Hanya 1%. Jadi kalau di situ ada 1 juta orang ya, yang selamat cuma 1.000. Gitu. Sekarang belum. Nanti akan terjadi. Sungai Furat itu akan keluar gunung emas. Nanti semua negara akan memperebutkan dan perang di situ. Dan perang. Sekarang Irak belum terlibat perang. Dulu pernah terjadi perang dengan Amerika itu kan. Tapi bukan perebutan. Nanti di akhir zaman akan seperti itu. Dan satu yang harus diperhatikan di sini adalah sampai akhir zaman emas itu akan berharga. Kalau sekarang kamu punya uang 100.000, sekarang bisa beli bakso dapat 2 atau 3. Mungkin 3 tahun lagi 100.000 hanya dapat 1 porsi bakso. Nilainya menurun. Tapi emas selamanya tetap. Kayak sekarang emas itu 2 juta 1 gram. 3 tahun yang lalu emas itu 1 juta. Seandainya saya punya uang umpamanya beli emas 100 gram atau 1 kilo, dulu belinya cuma 1 miliar. 3 tahun 2 miliar. Dijual jadi 2 miliar. Ini petunjuk dari Rasulullah bahwasanya sampai akhir zaman emas itu akan tetap berharga. Buktinya gunung emas diperebutkan sampai banyak korban di akhir zaman. Kalau uang kayak uang rupiah apa, itu nanti ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya di akhir zaman orang akan berebut bersedekah karena harta terlalu banyak. Itu harta itu uang, tapi emas tetap akan berharga sampai akhir zaman. Itu hikmahnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang itu hidupnya ingin
bahagia gitu. Jangan banyak gaya. Sudah disangka miskin nggak apa-apa. Nggak usah kayak orang-orang Madura di desa-desa yang kalau ada acara pakai mual, besar-besar, pakai gelang, besar panjang-panjang itu. Terkadang palsu itu. Kamu kalau punya ibu atau nyai senang begitu nasehatin, udah nyai, sudah bu, jangan pamer-pamerin harta, takut ada orang jahat dan kemudian mengincar dan bisa berbahaya. Udah jangan pamerkan harta seperti itu. Biarkan orang mengatakan kita miskin, biarkan orang mengatakan kita tidak punya, biarkan. Yang penting kita sebenarnya tidak miskin dan kita itu punya. Begitu. Kan lebih baik seperti itu. Buat apa merasa bangga dengan anggapan orang lain? Yang penting di hadapan Allah kita baik. Yang penting di hadapan Allah kita diridhoi. Anggapan orang tai kucing. Tai kucing. Yang penting nggak salah ke Allah. Itu aja. Ya, makanya yang paling harus kita pedulikan itu adalah penilaian Allah Ta'ala kepada kita. Kalau penilaian manusia, tai kucing. Tai kucing. Udah jangan didengarin. Orang mau apa-apa, mau ini begini, ya udah biarkan. Yang penting kita enggak. Wah ini, wah miskin ini, biarkan miskin nggak apa-apa. Yang penting saya nggak semiskin kamu. Ya kerja. Iya. Betapa sengsaranya orang yang cuma kerjanya ngeritik orang, kerjanya netenin orang ngorek, aduh sesak kan? Ya tidak, kayak laki yang mandi bini, bapak pagi ini tujuan netenin orang. Dari kalau atas plastik kercelang ke pan tutup cetek ke bini, nah pas orang jalan biji lelodin selingan darah orang, emas orang, kulkas orang, mobil orang, waduh, coba. Wajah mulai mobil, hidup bila. Jadi lepas atas plastiknya, pan tutup, tanah, lalai, udah mereka kayak tontonan beda. Ngerti? Cak benar, oh, di survi orang ngetok, peduli dia orang ngetok. Sudahlah, anfusakum wa ahlikum tuh. Hindarkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Jangan peduli kepada anunya orang, sudah biarkan. Gitu. Kecuali kalau orang berbuat maksiat dinasehatin. Dinasehatin ini tugas seorang muslim yang baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, itu tugasnya muslim yang bagus itu. Tapi kalau iri kepada mobil, iri kepada lara apa? Setina. Gitu. Langsung kocak dari orang ini sampean dia, sampean andi sudah zaman to andi Roma andi neko andi, iya kan? Kan seperti itu. Jawab kok. Justru karena saya tidak peduli kepada penilaian orang, saya punya semuanya. Seandainya saya peduli kepada orang menilai kok kudu melek, kalau perlu mampu. Kalau keren di PST, apa? PST itu pangkat di, ya kan? Autang nabung mau di ngoreng kan? Akhirnya lo diandi malah sengsara kita bengotang. Makanya saya berikan satu kata mutiara tadi, bergayalah sesuai isi kantong. Itu kata itu saking lambat di zaman ulama salaf aja masuk ada kitab hikam. Masuk ada kitab hikam. Bergayalah sesuai isi kantong. Tuh, aja tak yang enggak, ini sesuai pemikiran yang mendalam dari seseorang yang mempelajari semuanya, ilmu agama belajar umum dan semuanya. Bergayalah sesuai isi kantong. Ini hikmah. Kenapa? Satu, isi kantong itu artinya rezeki. Kalau kamu diberi rezeki segini, ya bergayalah sesuai itu. Nikmati rezeki itu, syukuri rezeki itu, jangan kurang terus. Ya, jangan mengejar hidupnya orang, jangan membandingkan diri dengan orang lain, karena kamu dia Allah Ta'ala memberikan sebijak mungkin. Bersyukur. Kalau kamu bergaya tidak sesuai isi kantong, kamu tidak akan bisa bersyukur. Kenapa? Hidupmu ngejar orang lain terus.
Akhirnya kamu merasa rezekimu kurang, kamu merasa Tuhan tidak adil kepadamu karena tidak memberi yang sama dengan mereka yang lebih banyak. Itu yang bahaya. Makanya bersyukur itu dengan bergaya sesuai isi gitu. Nah ya seperti itu yang harus dikerjakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti malam pengajian apa biasanya? Enggak, libur, musyawarah. Biasa bre. Enggak bojo ngaji, lote ngaji. Wong bojo ngaji tafsir, ngaji apa ngaji. Iya. Tapi make kedhiwi pondok bisa. Ngerti, make kedhiwi pondok ya bisa. Jak saking engko lo takok reken makene guru ora berora sengaja ketep saya baca dulu mau baca. Oh sinal baca apa? Minhaj. Baca minhaj. Imam baca apa? Tafsir Jalalain. Baca orang kok biasa baca tafsir Ibnu Katsir. Terus Bahrul baca apa? Hah? Subdatul Iqan. Baca sana nih kok. Maki kok benar nih Quran. Soalnya apa? Beri kitab nyaman baca kan? Orang yang bisa baca kitab dia baca apa sih bisa. Tidak harus kita fikih, harus enggak semuanya bisa. Maka iya baca nih baca iya belum bisa. Kalau saya dulu pernah Bukhari Muslim hataman tuh sampai dengan abah itu cep dustan mau mata. Masa Bukhari hatam selekor. Di pondok lain yang besar itu kalau Bukhari ngaji 3 hari sebelum puasa, baru tanggal 25 hatam nang apa? Kamu baca geltung hatam gel selekor. Bukhari Pak Jilid itu. Bocah tangan dulu sebelah biasa aja kandes. Bisa. Tapi karena itu punya otoritas sendiri guru, saya tidak mencampuri keterangan beliau-beliau itu kepada kitabnya. Gitu. Dulu abah saya sendirian buat pondok, fokusnya masih kecil. Engkau jual es mau nggak SD jual es atau iya. Maksudnya kemana aja jual es, saya langsung nampak pagi dulu, nampak senia, nampak hari apa. Makanya anak zaman sekarang itu tidak tahan uji. Nah iya, ngakan nang berung kene gengsi. Engkau tak kete kan ngomong gengsi. Kenapa? Berung yo kene raja pada berung nang ngakan. Nah si gengsi pulang berung kene, bagian restoran raja. Mau itu aja, mau itu terus makan, menungakan KFC bangga. Makan nang negeri, wah makan nang negeri foto, cekrek selfie. Dia orang yang setahu. Nih serah, nih di bangga. Ya penjat. Nih serah, yang makan nang KFC lah selfie. Kok aja mau makan nang larang juga. Itulah manusia itu ingin bergaya, ya. Justru lebih bangga kalau makan di tempatnya sederhana. Itu lebih bangga karena kembali kepada fitrah yang asli. Apa? Manusia lahir tidak membawa harta, mati pun juga tidak bawa harta. Manusia lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Gitu. Ketik dari Jai, sampo mengakan lengket di KFC Kabuto. Itu berarti kamu menunjukkan bahwa kamu itu miskin. Kamu itu miskin berarti. Benar menunjukkan kamu kaya itu. Buktinya, nengek dia bilang enggak. Aku tuh. Kalau orang yang kaya yang biasa makan di situ, masa aja aku tuh? Ya enggak lah. Jadi kalau kamu lihat jelas anak-anak, aku tuh nonton. Ames kan keren. Akhirnya gaya paling andi sekakan aja coba nanti nampak becak mon. Mau deret mon. Ngerti? Makanya jangan banyak gaya agar kamu tidak menunjukkan kebodohanmu sendiri. Gitu. Ya, itu saja Al-Fatihah.